Shiratal ladzina يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ثراك قبل الفنا والهلاك يا الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حين شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah berikan hidayah, taufik, inayah, afiah, kesempatan kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang penuh dengan rahmat dan barakah ini, dan di kesempatan di mana kita duduk bersama-sama mendengarkan daripada hadis-hadis warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergolong menjadi orang-orang yang dimuliakan kelak nanti pada hari kiamat, mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat yang ikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita hadis yang ke-9. Wa bi sanadil muttasil ila Ibn Hafidz Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على
anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini bersumber dari sumber periwayatan sahabat Abi Hurairah. Nama beliau Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda. Jadi hadis yang ke-9 ini kata para ulama merupakan hadis yang sangat besar, azimun, yang sangat besar, banyak faedahnya di dalamnya, mengandung hukum-hukum daripada syariatnya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang mana sahabat Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang sedikit di antara manusia yang sangat beruntung, ya, manusia-manusia pilihan. Yang mana beliau ini mungkin terbilang masuk Islamnya itu di akhir-akhir setelah Fathu Makkah. Ada yang mengatakan tahun ke-8. Artinya kadaluarsa setelah Nabi, mungkin sekitar 2,5 tahun aja. Tapi beliau kada kurang meriwayatkan hadis itu 5.374 hadis. Sahabat yang paling banyak Abu Hurairah ini. Dan kita temui banyak daripada perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi disebutkan oleh kata para ulama dalam sejarah, sahabat Abu Hurairah ini, lawan beliau asalnya Abdurrahman, karena beliau itu jika ketujuh lawan kucing, dan beliau kadang membawa kucing beliau itu di lengan baju beliau, anak kucing. Akhirnya oleh Rasul, apa itu kata Rasul? Kata Sayyidina Abu Hurairah, ini kucing wahai Rasul. Akhirnya Rasul menyebutkan Abu Hurairah, abahnya kucing kita, karena ketujuh lawan kucing. Bahkan diriwayatkan juga Sayyidina Abu Hurairah ini, beliau annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yaum 12,000 marrah. Beliau beristighfar, sahabat Abu Hurairah sehari itu berapa? 12,000 marrah, ribu kali. 12.000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 12.000 kali. Luar biasa. Setiap hari itu, ya, jadi mungkin jadi mesti tasbih itu mengingat dulu waktu belajaran saya Muslim itu beliau, dan saya Muslim itu beliau punya tasbih itu panjang banget, 12.000. Luar biasa. Beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Nah, ini amalannya Sayyidina Abu Hurairah, istighfar dan bertaubat. Nah, dan juga beliau ini berisi wadah kurma. Yang wadah kurma itu beliau mintakan doa langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau, jadi wadah kurma itu ganal dan isinya itu kada boleh dituangkan di Nabi, jangan dituangkan. Jadi beliau ambil itu sabuting. Nah, diriwayatkan itu beliau itu kurma itu kada habis-habis, sekian puluh tahun kada habis-habis. Nah, akhirnya beliau wadah itu hilang, dan itu kata beliau menjadi musibah bagiku. Wadah yang didoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hilang di saat wafatnya Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman wafat, lalu hilangnya wadah yang dimiliki Sayyidina Abu Hurairah yang telah didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk musibah kata beliau. Nah, kata beliau, aku mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Sesuatu yang aku larang, kata Nabi, maka jauhilah. Sesuatu yang aku larang daripadanya, sesuatu itu, maka jauhilah sesuatu yang dilarang. Hendaklah hindari, kata Rasul. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan sesuatu yang aku perintahkan, kata Rasul, maka kalian laksanakan daripadanya
sesuai kemampuan kalian. Hanya saja hal yang membinasakan, wa inna ma ahlakal ladina min qablikum, hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu ini. Apa itu? Kathratu masailihi, mereka tuh banyak bertanya-tanya aja. Banyak bertanya dan mereka menyalahi juga akan para nabi mereka sebelumnya itu. Nah, jadi umat-umat terdahulu tuh kebanyakan bertanya. Kayak Bani Israel juga diperintahkan hanya menyembelih sapi. Awalnya sapi aja, karena banyak tanya sapi nang kayak apa, jenis kelaminnya apa, warnanya apa. Akhirnya malah menyusahkan diri mereka juga. Nah, awal mulanya sapi aja padahal. Nah, itu orang-orang Bani Israel. Kata para ulama, disebutkan hadis ini terkandung hukum. Di antaranya yang pertama, tarku wahidin minal muharramat aula min iktsarin nawafil. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada memperbanyak ibadah sunnah. Nah, kalau bisa meninggalkannya haram itu lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita banyak melaksanakan ibadah yang sunnah. Ibarat kita menghadapi suatu pekerjaan yang sunnah tapi resikonya ada haram di dalamnya. Kayak Pak, contohnya misalnya mencium hajar aswad. Sunnah hukumnya. Tapi kalau kita berisiko menggawi yang haram, menyakiti orang lain, memukul orang lain, apalagi sampai membawa alat jarum misalnya, menyakiti orang, nah sebagai orang bogahan sama jarum, haram hukumnya. Menyakiti orang lain, mencium hajar aswadnya sunnah. Nah ini tentu malah salah kaprah. Menggawi yang sunnah pahalanya berpahala memang, tapi menggawi yang haram jauh lebih besar dosanya. Maka lebih utama pahalanya meninggalkan yang haram. Nah, itu lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala itu lebih utama daripada menjunjung perintah Allah, apalagi yang sunnah aja itu. Nah, ittaqil maharim, hindarilah segala yang diharamkan Allah. Takun abdan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang abid, yang paling beribadah. Nah, jadi orang ahli ibadah itu bukan mereka yang banyak beribadah, tapi mereka yang dapat meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sebagaimana yang dikatakan al-alim al-alama al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, kata beliau. Orang yang sampai derajat muqarrabin itu bukan hanya banyak ibadah, bukan biasa saja ibadahnya, ada banyak, tapi mereka mampu meninggalkan segala dosa-dosa itu. Nah, karena memang seperti itu. Nah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man sarrahu an yasbiqa da'iba al-mujtahida falyakuffa 'anidz dzunub." Barang siapa yang ingin, kata beliau, mau hendak mendahului orang-orang yang ahli ibadah itu, maka hendaklah dia bertahan diri daripada melakukan segala dosa. Banyak ibadahnya tapi dosa jalan juga. Nah, maka lebih utama ibadahnya yang biasa saja, yang wajib-wajib saja, mungkin sunnahnya sedikit saja, tapi yang dosa ditahan. Jangan sampai tergawi ya kita. Nah, apalagi jangan sampai meremehkan dosa itu. Nah, aku aja banyak kayak lagi amalan yang lain pacang menghapuskan dosa. Oh, ini hati-hati. Aku bodoh karena tak gugur dosanya. Cukup kan? Mesti kena dosanya pada bodoh itu. Nah, ada apa aku jadi dosanya ini? Nah, itu kesannya karena meremehkan dosa, itu lebih bahaya lagi. Sekecil apapun dosa itu kita kada boleh meremehkan, karena kita kada tahu mungkin di situ letaknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Ahmad radhiyallahu an, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, kata beliau, a'mal birri ya'maluhal bar wal fajir, wa ammal ma'asi fala yatrakuha illa siddiq. Perbuatan baik, sedekahkah, sembahyang, itu perbuatan baik. Bisa melakukannya orang yang baik, orang yang buruk pun bisa. Orang fajir, orang ahli maksiat pun bisa juga sembahyang, bisa juga bersedekah. Ya. Tapi kata beliau, adapun kemaksiatan itu kada semuanya mampu meninggalkan. Nah, perbuatan maksiat itu kada semuanya. Hanya orang-orang siddiq, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu meninggalkannya. Nah, itu artinya dari sini kita ketahui memang lebih berat meninggalkan dosa daripada kita mengerjakan ketaatan itu. Lebih berat meninggalkan dosa. Kalau ketaatan semua orang bisa menggawinya. Orang baik, orang terbaik mampu. Sedekah, salat, puasa mampu. Tapi kalau meninggalkan dosa, kada semuanya mampu. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, la raddu daniqin min haramin afdalu min mi'ati alfin tunfiqu fi sabilillah. Engkau mengembalikan sebagian kecil 1/6 dirham, kecil di kita, daripada yang haram. Dari kantong kita ada yang haram, kita belikan yang haram itu lebih afdal daripada kita bersedekah fisabilillah sebanyak 100.000 dirham. 100.000, ini 1/6 aja, sedikit aja. Jadi kita bisa duit 5.000 tapi ada haram di situ. Itu kita belikan yang 5.000 itu karena haram, Bang, bukan hak kita nih. Itu lebih afdal daripada kita bersedekah 1 juta rupiah. Sedekah 1 juta memberikan 5.000 tapi bukan hak kita, ini lebih afdal mengembalikan yang 5.000 ini. Karena di situ ada unsur haramnya. Kita tinggalkan, kita kembalikan, ini lebih afdal kata ulama. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, anak-anaknya Sayyidina Umar, termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Nah, itulah perkataan-perkataan para ulama, perkataan para sahabat, para tabi'in tentang hal yang demikian itu. Artinya lebih utama, lebih afdal kita itu meninggalkan yang haram daripada mengerjakan yang sunnah. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga contohnya. Nah, contoh daripada orang yang hendak menggawi sunnah tapi malah menggawi yang haram. Contoh seperti hendak berziarah kubur. Berziarah kubur ini bagus kata para ulama sebutkan. Tapi kalau di dalamnya itu kita sempat malah ada berpeluang kita potensi menggawi dosa, maka ini jauh lebih baik ditinggalkan. Contohnya apa? Berziarah tapi menggunakan pakaian yang kada sopan, pakaian yang malah diharamkan. Salawar handap misalnya, lakian binian yang bukan mahram bercampur. Nah, ini kada dibenarkan. Walaupun ibadahnya sunnah, tapi dilakukan dengan cara yang salah, maka lebih baik kada. Padahal baik ziarah kubur itu dianjurkan, tapi kalau di dalamnya mengandung kemaksiatan, ini lebih utama ditinggalkan. Nah, itu diantara contohnya oleh para ulama. Artinya kalau kita bisa menjaga diri, kita bisa menjaga hukum Allah, maka silakan kita melakukan hal-hal yang demikian itu. Kita bisa menjaga adabnya, jadi kita kadang menggawi yang haram, silakan. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa meninggalkan yang sesuatu diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar pahalanya daripada kita memperbanyak sesuatu yang disunatkan tadi. Itu kesimpulan daripada hadis
yang ke-9. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga kita di bulan Muharram ini ada hari yang paling utama di dalamnya, yaitu hari Asyura. Hari Asyura, di mana hari di situ diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam beserta kaumnya daripada kejarannya Fir'aun. Saat itu Nabi Allah Musa bersama umatnya sudah berada di tepi laut. Umatnya ini sudah gelisah. Wah, kita ini tertangkap sudah kayaknya. Tertangkap. Kata Nabi Musa, "Billah." Tetap percaya kepada Allah, yakin kita di jalan yang benar, jangan takut. Nah, maka Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk menghentakkan tongkatnya itu. Maka terbelahlah laut ini menjadi 12 bagian. Masing-masing umat masuk. Umatnya Nabi Musa ini masuk ke dalam air laut. Sudah sampai ke seberang, Fir'aun dan tentaranya juga umpat juga mengejar juga. Nah, yang masuk ke laut juga mengejar. Kata Allah, kembali hentakkan tongkat itu. Dihentakkan Nabi Allah Musa, maka air laut itu kembali seperti semula. Akhirnya Fir'aun pun tenggelam bersama bala tentaranya itu. Nah, tapi Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan jasadnya, lain nyawanya. Jasadnya diselamatkan agar menjadi pelajaran untuk umat yang sesudahnya. Nah, inilah bukti orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun itu disebutkan dalam riwayat itu sempat hendak bertobat waktu tenggelam itu. Hendak tobat, tapi nyawanya Fir'aun ini sudah ditenggorokan sudah. Nah, kada kawal lagi sudah. Berucap tuh dah kawal lagi, hampir mati dah. Nah, makanya kata ulama syarat taubat itu 2 aja. Sebelum terjadi 2 ini masih kawal taubat itu diterima. Sebelum matahari itu terbit dari arah barat. Yang kedua, malam yughargir. Sebelum nyawa itu sampai ke tenggorokan. Jadi kita pilih tenggorokan itu berpandai udah kawal lagi, bernapas pun udah kawal lagi sudah. Namun kita masih kau bernapas, alhamdulillah, kau mandir, kau makan, kau minum ya kan? Kau makan sate masih tambah pulang 2 piring ya. Ini kau aja taubat masih. Kayak baca dosa genanya kau taubat. Jangan pernah berputus asa aja kita. Nah, tapi kalau sudah sampai tenggorokan, kayak Fir'aun sudah. Kalau kayak Fir'aun. Fir'aun ini ngaku Tuhan ya sudah. Nah, ngaku Tuhan. Bila ada orang ngaku Tuhan berarti kayak Fir'aun berarti. Dan diriwayatkan Fir'aun ini dikisahkan yang kada pernah garing. Besar harap dia orangnya harus garing. Ya kisahnya datang iblis nih ke rumah Fir'aun. Tok tok tok. Mengatok iblis. Ujar Fir'aun, siapa di luar? Uji iblis, maka Tuhan. Udah tahu siapa di luar lah. Nah, maninya gini aja Fir'aun. Sekali dibawakan, Marina sekalinya. Marina lawan iblis Fir'aun nih. Berunding ya, berdua. Fir'aun ini harta iblis. Iblis itu kadang sujud lawan Nabi Adam. Lawan Allah Ta'ala, lawan Tuhan masih tunduk. Artinya sujud, aja nih, kada wani masih lawan Tuhan. Adapun Fir'aun ini lawan Tuhan pun dia kada mau, bahkan dia mengaku Tuhan. Nah, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kisahnya itu. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam pun beliau berpuasa karena bersyukur daripada nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Nah, jadi tanda syukur itu memang dengan ketaatan. Itu yang paling harat sudah dari bahari, sudah dari zaman para nabi. Jadi ketaatan, syukur itu yang paling tinggi. Cara kita bersyukur itu dengan kita melakukan ketaatan tadi. Kemudian Nabi kita Rasulullah SAW pun beliau akhirnya berpuasa juga. Berpuasa awalnya beliau melihat orang Yahudi berpuasa karena memperingati keselamatannya Nabi Allah Musa. Mereka berpuasa. Kata Nabi kita,
nahnu ahaqqu minhum. Kami lebih berhak untuk meniru daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya beliau pun menganjurkan beliau berpuasa dan menganjurkan kita untuk berpuasa di hari Asyura itu. Dan kata beliau, seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa juga pada hari ke-9 juga. Seandainya aku masih hidup beliau tahun depan, aku akan berpuasa di hari ke-9 juga. Tasu'a kita hari ke-9 dan Asyura hari ke-10 bulan Muharram. Itu diantara riwayat yang sahih itu kita berpuasa. Yang kedua riwayat yang sahih juga kita tausiah meluaskan li ahli untuk keluarga kita. Jadi kita nafkah itu diluasakan, dilebihkan lagi. Mama biasanya memberi tangga 2, 300. Mama sesuai kemampuan aja. Dan itu kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, aku sudah mempraktekannya berpuluh-puluh tahun, 50 sampai 60 tahun. Dan itu aku dapati benar keadaannya. Ketika aku tuh meluaskan Sidin, maka setahun tuh mudah aja lagi. Disunahkan melebihi. Nah, ada kisah. Nih, ada kisah kiai di Jawa. Jadi Sidin waktu menyampaikan hadis ini. Hadis masalah man wassa ala iyalihi yauma Asyura wassa Allah alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang meluaskan nafkah haji kita untuk keluarganya pada hari Asyura itu, maka Allah akan luaskan rezekinya setahunan. Nah, Sidin berkisah tahun dahulu Sidin aku hendak mempraktekkan hadis ini. Kebetulan Sidin aku kada ada duit, sekitarnya duit ada cuma kada banyak, tapi hendak juga mempraktekkan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Akhirnya dibawa Sidin nang bini, dibawa bini ke toko emas. Nah, dibawa ke toko emas, bawa pilih hai himung bini, dibawa ke toko emas, pilih gelang kayak apa abah mau, berdiam Sidin, melihat cincin, bagusnya kayak pak permatanya nah, berdiam juga nalaki nih Sidin nih, berdiam. Bingung nang bini, berdiam terus napa nih? Berdiam, curiga. Akhirnya pina berdiam kerja jadi. Ditakutin nang bini, kenapa pian berdiam terus? Ujar Sidin, aku tuh ingat pepatah diam itu emas di Sidin. Tanpa nukar dapat dah kita emas di Sidin. Nukar jadi ya. Iya, saking handaknya nih kisahnya. Kada tenang ditukarakan, akhirnya berdiam di Sidin. Emas di Sidin itu. Itu kisah aja bang itu. Intinya dalam hadis itu kita dianjurkan meluaskan nafkah untuk keluarga kita. Umpama keluarga sudah nyaman, sudah luas, sudah yang lain pulang yang membutuhkan. Amarina kah, sapupu kah, atau tetangga yang membutuhkan juga. Jangan kan dipahami keluarga aja. Keluarga sudah nyaman, yang lain ya pulang. Nah, maka itu lebih tepat. Memang yang dianjurkan lebih terdahulu keluarga memang. Apalagi keluarga itu memang kurang gitu. Ada saudara yang jauh, sapupu yang terjauh yang kita lebih membutuhkan, itu lebih afdol. Karena bila kita bersedekah lawan keluarga ini dua, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Nah, itu dua keutamaannya. Itu yang kita lakukan di bulan Muharram, tepatnya di hari ke-10. Dan juga diriwayatkan oleh para ulama dalam beberapa riwayat, memang riwayat ini kata ulama kada semuanya sahih, ada yang dhaif. Cuma kada apa, anjurannya itu baik-baik saja. Kita kadang mengambil hadisnya, tapi kita mengambil isinya baik saja. Isinya baik saja. Apalagi hadisnya dhaif saja masih bisa kita amalkan. Nang kada boleh itu hadisnya itu maudhu, hadisnya itu palsu. Nah, itu kada boleh kita menyambat itu hadis gitu nah. Kalau isinya itu baik, kada apa-apa kita amalkan, tapi kita kada menganggap itu hadis karena palsu, Bang. Tapi kalau hadisnya itu dhaif, artinya sanadnya itu bermasalah, tapi masih hadisnya dhaif saja. Nah, ini ada apa sama sekali, memang hadis itu. Nah, diantaranya apa?
Kata para ulama ada 10 asyru hisal wa ada ba'dhum itnatay asyarata khaslah. Ada yang mengatakan 12. Yang pertama as-salah, sembahyang di hari malam dan di hari Asyura itu. Yang kedua was-shaum, berpuasa kita. Yang ketiga wasilaturrahim, bersilaturrahim, jadi kita berkunjung. Yang keempat was-sadaqah, sedekah tadi. Yang kelima wal iktisal, mandi. Sunnah mandi, dianjurkan mandi kata ulama. Wal iktihal, kita apa nih? Berjalak mata kah? Nah, bagus juga tuh. Nah, wa ziyaratu alim, berziarah berkunjung ke tempat ke rumahnya orang alim kita. Mungkin minta nasihat, minta fatwa orang saleh, orang alim. Wa iyadatu marid, mengunjungi yang sakit. Wa mashu ra'sil yatim, dan mengusap kepala anak yatim. Mengusap terusnya mengasihi, mengusap suara, mengusap itu mengasihi, ya diberinya hadiah kah, segan buka puasa kah, baju kah. Nah, mengusap suara tuh kayak diusapinya ada anunya. Wa tausi'ah 'alal 'iyad, dan meluaskan untuk keluarga tadi nafkahnya. Wa taqlimul azafir, dan memotong kuku kita. Nah, bagus juga. Wa qira'atu suratil ikhlas alfa marrah. Nah, amaliyah wiridnya hari Asyura apa? Membaca surah Al-Ikhlas. Ini hafal semuanya ya. Kalau Al-Ikhlas nyaman aja semampuan kita. Maka tapi yang dianjurkan itu alfa marrah, 1000 kali. Seapa kawai sehabisnya kita. Nah, maka itu menjadi benteng di kita, pelindung selama 1 tahun ke depan dari hal-hal yang kada dikehendaki. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah, taufik dan inayahnya. Allah berikan kita kawa mengamalkan, Allah mampukan kita kawa menggawi napa-nang kita sudah ketahui. Dan Allah berikan hidayah kepada kita dapat menjauhi segala dosa-dosa, hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang Allah larang untuk kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu yang sedikit ini, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dengan bertambahnya iman takwa kita kepada Allah, kita digolongkan menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala tilka niyyah wa likulli niyatin salihah. Sayyidina nabi wa ala nabi suratul Fatihah.